Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, di sesi ini kita akan mencoba berdiskusi, sharing pengetahuan, mengacu kepada ragam pertanyaan yang teman-teman tampilkan dari akun media sosial kami, dan insya Allah kita belajar bersama dari pertanyaan dimaksud untuk melihat bagaimana Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berikan pandangan kepada kita semua, dan pencerahan tentunya yang dijelaskan oleh para ulama-ulama otoritatif dalam syariat Islam yang kita ketahui. Baik, kita langsung bacakan pertanyaan yang pertama. Mohon izin nama akunnya kita tidak sebutkan untuk memudahkan ya proses tanya jawab yang berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya apa hukumnya atau bagaimana pandangan Islam mengenai adopsi anak atau merawat anak dari orang yang kurang mampu? Sangat dibolehkan. Ya, dan itu diantara perilaku yang sangat mulia dan diapresiasi bahkan dalam Al-Quran langsung. Karena diantara praktek adopsi anak pernah dipraktekkan, dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat beliau mengadopsi Zaid bin Harithah. Diadopsi oleh Rasulullah SAW, bahkan diapresiasi oleh Al-Quran. Dan yang menariknya, Al-Quran memberikan rambu-rambu adopsi itu dengan turunnya surah Al-Ahzab, itu surah yang ke-33, khususnya mengabadikan di ayat ke-37 dengan namanya Zaid. Ya, falamma qada Zaidun wa tara, ya kan? Nah, diabadikan namanya langsung dengan Zaid. Dan aturannya nanti di ayat yang kelimanya, ya, supaya anak adopsi itu tetap nisbat genealogisnya dinisbatkan kepada ayah kandungnya, ibu kandungnya. Jadi aturan yang pertama, Al-Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa mengadopsi anak khususnya dari keluarga yang dipandang barangkali belum memenuhi kemampuan untuk bisa merawat anak itu dengan baik, khususnya dari segi akidah misalnya, kemudian juga pengetahuan misalnya, atau kecukupan materi pada saat itu, maka boleh dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu keadaan keluarga dimaksud untuk meringankan kondisi-kondisi dimaksud dengan mengadopsi anak seperti yang tadi Anda sampaikan. Kemudian yang kedua, dalam proses adopsi itu tetap menjaga ketentuan-ketentuan dalam syariat. Yang pertama, bahwa dijelaskan kepada anak yang diadopsi itu dalam perjalanannya untuk tetap mengenal keluarga aslinya. Jadi jangan sampai dijauhkan atau bahkan dihapus latar belakang keluarga aslinya. Tidak diperkenankan demikian. Oke? Jadi dijelaskan kepada anak itu, bahkan tetap disampaikan panggilannya kepada ayahnya, kepada ibunya, dan diberikan pengertian-pengertian terbaik bahwa Allah misalnya ya memberikan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi Ananda dengan menghadirkan dua orang tua. Ya, orang tua yang mengandung, melahirkan dengan perhatian yang tulus, dan orang tua yang merawat. Maka puncakkan bakti kepada keduanya dengan bakti yang terbaik. Anda berperan merawatnya, ya, kemudian keluarga aslinya, yaitu yang melahirkan, kemudian dan seterusnya, tetap sebagai orang tua utama. Penjelasan ini dipandang penting nanti karena bertalian dengan aspek-aspek syariat yang lain. Satu, terkait dengan kondisi mahram misalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan harta waris, pembagian harta warisan. Jadi bagi orang tua angkat yang mengadopsi tidak mewariskan kepada anak adopsinya, sekalipun boleh mendapatkan bagian wasiat. Ya, wasiat itu boleh sepertiga dari jumlah harta, tapi tidak langsung menjadi ahli waris di situ. Ahli warisnya tetap dari orang tua yang melahirkannya, keterkaitan biologisnya. Kemudian tadi aspek mahram itu sangat penting. Kalau tidak dijelaskan nanti bagaimana ya kondisi-kondisi yang terkait dengan hubungan mahram. Ya, nanti ketika dia dewasa itu kan ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan tertentu yang boleh berlaku, yang tidak boleh berlaku. Dan itu ada detailnya nanti. Ada detailnya secara fikih, ya. Kemudian terkait dengan pernikahan. Kalau tidak dijelaskan dari awal, khawatirnya dia tumbuh dewasa. Nanti seharusnya misalnya dia menikah dengan sosok yang tidak diperkenankan menikah, terjadi karena tidak jelas status itu. Ya, boleh jadi nanti keluarga asalnya punya anak misalnya yang perempuan yang ternyata adiknya atau kakaknya, karena tidak diketahui status, terpisah lama, terjadi pernikahan, jadi masalah, ya? Atau sebaliknya, yang tadinya boleh terjadi pernikahan, si ibu yang mengadopsi punya anak perempuan misalnya, ya? Ini diadopsi dari keluarga jauh misalnya ini, ya, yang seharusnya boleh terjadi pernikahan, ternyata misalnya tidak terjadi karena tidak jelas status atau tidak diterangkan secara benar
latar belakang yang dimaksudkan. Jadi sangat diapresiasi, dan Al-Quran bahkan dalam Islam ya memberikan contoh teladan terbaik bagaimana cara mengadopsi. Bukan hanya sekedar membolehkan, tapi juga memberikan ketentuan-ketentuan sehingga dengan ketentuan ini nyaman proses adopsi, selamat dan tentram dalam prosesnya, dan kebahagiaan juga berpotensi terlahir ya dalam lingkup keluarga atau dua keluarga yang dimaksudkan. Jadi boleh hukumnya, sangat diapresiasi, niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, terangkan kepada keluarga asalnya ya, juga kepada anaknya tentang ketentuan adopsi itu sehingga berlangsung dengan baik. Yang ketiga, praktekkan dan mengacu kepada hukum-hukum syariat, perjelas tentang batasan-batasan khususnya terkait dengan mahram, kemudian juga yang kedua batas-batas warisan dan turunan-turunannya. Selebihnya silahkan diperlakukan selayaknya merawat anak-anak kita ya, berikan hak-haknya, berikan kasih sayangnya, berikan pendidikan yang terbaik, jaga imannya. Mudah-mudahan dengan itu melahirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan merawat Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Saya kira itu terkait dengan pertanyaan hukum mengadopsi anak. Wallahu taala alam bissawab.